أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته، وإلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية الصحابة المعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bisyari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati, kita cintai Al-Mukarram Bapak Ustadz Nur Sabari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya, Allah angkat penyakitnya, Allah berkahi hidupnya, majlis ini senantiasa turun berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga orang tua kita, engkong Fatullah yang senantiasa eksis alias online yang menemani kita di majlis Al-Madani ini. Mudah-mudahan engkong kita panjang umurnya. Dan juga seluruh santriawan dan santriawati yang mudah-mudahan Allah jadikan kita semua anak yang salihin dan salehat. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Yang itu, Bang Abay. Yang itu ya. Wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Ada semua? Ada? Baik. Wa qudwatu imra'atin, dan mengikuti perempuan bi imra'atin, dengan perempuan. Wa tabtulu, dan sholat bisa batal. Wa tabtulu, dan batal sholatnya. Nah, enak begitu. Wa tabtulu, dan batal sholatnya. Fi arba'in, di dalam 4 tempat atau 4 perkara. Fi arba'in, di dalam 4 perkara. Qudwatu rajulin, mengikuti seorang lelaki. Mengikuti seorang lelaki bi imra'atin, dengan perempuan. Mengikuti seorang lelaki bi imra'atin, dengan perempuan. Wa qudwatu rajulin, dan mengikuti seorang lelaki dan mengikuti seorang lelaki
Bikhunsa dengan banci. Banci atau bencong. Bihunsa dengan bencong. Bihunsa dengan banci. Ya. Wa qudwatu hunsa. Wa qudwatu hunsa dan mengikuti banci. Dan mengikuti banci biimra'atin dengan perempuan. Biimra'atin dengan perempuan. Wa qudwatu hunsa. Wa qudwatu hunsa dan mengikuti banci. Dan mengikuti banci. Banci bukan panci. Panci mah yang buat masak air. Ya, ya kalau nggak kedengeran bencong dah. Ya. Wa qudwatu hunsa dan mengikuti bencong. Ya, ya. Bihunsa dengan bencong. Bihunsa dengan bencong atau banci. Abi nyebutnya hybrid namanya. Ya, hybrid itu mobil yang bisa matic dan manual. Bencong begitu, bisa laki bisa perempuan. Baik. Ya, dah. Nah, kita teruskan. Tadi waqudwatu imra'atin bi imra'atin. Mengulas yang kemarin. Ada 5 yang boleh untuk diikuti. Ya. 1, laki-laki mengikuti laki-laki. Yang kedua, perempuan ngikut kepada laki-laki. Yang ketiga, bencong ikut kepada laki-laki. Yang keempat, perempuan ngikut kepada banci. Dan yang kelima, waqudwatu imra'atin bi imra'atin, mengikutinya perempuan dengan perempuan. Artinya imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Paham sampai sini? Baik. Nah sekarang watabtulu fi arba'in. Ada 4 kalau dilakukan sholatnya batal. Ya, ada 4 perkara yang dilakukan kalau dilakukan sholatnya batal. Ya, tadi udah diterjemahin sama Abi itu. Ya, jadi 4 perkara ini kalau dilakukan sholatnya batal. Baik. Yang pertama, waqudwatu rajulin mengikuti laki-laki bi imra'atin dengan perempuan. Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Itu yang nggak boleh. Ya. Laki-laki jadi makmum, perempuan jadi imam. Perempuan takbir Allahu Akbar, yang makmum laki takbir Allahu Akbar. Perempuan ruku, yang belakang nggak ruku. Tuh, ya. Yang imam yang perempuan sujud, yang belakang kagak sujud. Ngapain? Ayo. Nah itu akhirnya ngayeng pikirannya, maka nggak boleh. Ya, salat itu harus fokus kepada salatnya, bukan fokus kepada si imamnya. Paham? Ya, jadi kalau perempuan jadi imam tidak boleh kalau makmumnya laki. Termasuk kalau punya anak laki, ibunya nggak boleh jadi imam. Perhatikan. Nih, kalau laki-lakinya, anak laki-lakinya masih berumur 2 tahun, 4 tahun, maka silahkan untuk diajarkan sholat, ibunya jadi imam. Tapi kalau anak itu udah SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6, maka anak tersebut harus jadi
imam. Makmumnya siapa? Siapa makmumnya? Ibunya. Tuh, ya, nggak boleh jadinya. Ya, Abi, anak saya usianya 10 tahun, mau sholat berjamaah, bapaknya belum pulang kerja, udah imam anaknya, makmumnya ibunya dan kakak perempuannya. Bisa dipahamin? Bisa? Baik. Contoh lagi. Contoh, siapa yang punya adik laki perempuan? No, yang nunjuk belakang siapa no? Siapa no? Yang belakang kudungan putih siapa? Siapa? Hah? Siapa? No, yang udah no, yang lagi nulis no. Siapa namanya? Nah, baik. Siapa yang punya adik perempuan, laki-laki perempuan? Ada nggak? Ada. Siapa? Kamu ada? Kelas berapa? Kelas 5? Hah? Masih bimba? Nah, belum. Siapa yang SD? Kelas 4, kelas 3 siapa? Adanya yang laki? Ada nggak? Ada? Ada nggak? Lila ada? Kelas berapa? Kelas 4. Lila sekarang usia berapa? Baik. Nanti kalau kamu saat berjamaah sama adik, walaupun adik kamu kelas 4, dia yang di imam, kamu jangan jadi imam. Ya, itu bicara adik kakak tuh. Ya, adiknya imam. Yang komat siapa? Adiknya, jangan kamu. Jadi kalau kamu komat Allahu Akbar, nah itu beda lagi ntar. Ya, jadi kamu yang makmum, adiknya yang imam, dia yang komat dan semua yang ngatur sholat adiknya. Nggak boleh, walaupun itu lebih tua kakaknya ketimbang adiknya. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Nah, kecuali kayak tadi bimba tuh, jangan. Entar lagi takbir Allahu Akbar, kakak udah bertakbir belum? Nah, kan repot nanya. Ya, entar lagi sujud ditinggal pergi sama adiknya, mau nggak? Kata abangnya, kata emponya, kok sujud lama banget? Kata dia pergi. Nah itu. Jadi belum dikatakan tamyiz namanya. Bisa dipahamin? Ya, jadi perempuan harus jadi makmum, imamnya laki-laki. Kalau perempuan yang imam, makmumnya laki-laki, batal sholatnya. Bisa dipahamin? Bisa? Baik. Tapi bagaimana kalau perempuan imam, makmumnya perempuan, boleh nggak? Boleh. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Yang mau nanya? Bebas, silakan. Sebelum lanjut. Soalnya ngaji sampai setengah 9 ini, ayo. Ayo. Ayo mau nanya, silakan. Lanjut. Paham? Baik. Yang kedua, yang batal sholatnya wa qudwatu rajulin bi khunsa. Laki-laki jadi makmum, imamnya bencong, imamnya banci, imamnya hybrid tuh. Ya, nggak boleh. Bikin bencong laki-laki, tapi separuh laki-lakinya, separuh lagi perempuan, nggak boleh. Makanya ya, nanti takbirnya Allah, nggak serem ya kalau bencong jadi imam tuh. Makanya kalau udah kita nih punya teman berlima mau sholat berjamaah, kalau ada teman yang ngondek mau jadi imam, jangan dikasih. Kamu aja ya, ini lah suara geli bener ya. Cari yang gagah, cari yang perkasa, cari yang jantan, cari yang sejati laki-lakinya, baru jadi imam. Nggak boleh bencong, imam makmumnya laki tuh ya. Makanya nggak boleh nih ya. Makanya sekarang kalau ada nih ya temen kita yang rada-rada ngondek, buru-buru diselamatin ya. Asal pagi sekolah disampar pakai lipen dulu, pakai blow-on dulu, la ilaha illallah ya, pakai bedak dulu ya, pakai alis mata dulu, la ilaha illallah. Dan diannya setengah jam, nggak boleh. Temen yang begitu selamatin tuh ya. Jangan ya, biar jadi laki-laki perkasa, jadi laki-laki sejati. Nggak boleh. Allah melaknat perempuan jadi laki-laki, apalagi laki-laki jadi perempuan. Na'udzubillahi min. Jadi kalau mau laki-lakinya imam, yang bencong jadi makmum. Paham? Baik, ada pertanyaan enggak?
Silakan. Yang mau nanya silakan. Ayo, silakan. Salam. Siapa namanya? Ayo, Pak Kiki. Kan misalnya sih, kalau misalnya ada yang sudah tanding, kalau adiknya belum fasih baca Quran, Baik. terus juga rukunnya itu belum paham gitu, Iya. apa masih boleh jadi imam? Baik. Kayak tadi, siapa yang punya anak kelas 4 SD? Siapa tadi di belakang? Ya, baik. Anaknya anak itu, adenya dia. Adenya siapa namanya? Lila. Punya adik kelas 4, belum paham rukun sholat, belum paham syaratnya, belum paham wudunya. Kalau mau sholat berjamaah, dia nggak boleh jadi imam yang perempuan, harus adiknya. Bagaimana Bi, kan adiknya belum paham? Nah, disitulah harus belajar. Ya, tapi bagaimana Bi, masih kecil, lanjutin aja sholat berjamaahnya. Ya, kalau dipisah, dirubah, ini yang lebih paham, tahu rukun sholatnya, tapi adanya laki-laki jadi makmum, nggak sah sholatnya. Oke, jadi terusin aja sholatnya, nggak apa-apa, terusin. Namanya diajar jadi imam. Gitu Ki. Ya, baik, ada lagi silakan. Bebas, yang mau nanya silakan. Ayo, mumpung ngaji lama 8:30 baru pulang, ayo. Ayo, silakan yang mau nanya. Yang perempuan, silakan yang mau nanya. Bebas, silakan. Mau bawa puasa terserah, mau bawa apa terserah. Ayo. Bebas tadi berkaitan dengan puasa silakan. Ada? Khusus perempuan yang udah balik nih. Perempuan yang belum bayar puasa tahun kemarin, buru-buru dibayar. Mumpung masih di bulan Sya'ban, bulan masuk Ramadan. Nah. Lanjut. Baik. Yang ketiga, wa qudwatul khunsa bi imra'atin. Ngikut bencong kepada perempuan. Maaf, imamnya perempuan, makmumnya bencong, nggak boleh. Ya, imamnya perempuan tulen, tapi makmumnya bencong, banci. Ya, nggak sah sholat itu. Ya, Bi, lalu bagaimana? Bencong suruh imam, yang makmum perempuan tulen, nggak boleh. Ya, tuh. Nanti kalau ini perempuan punya temen nih. Ya, teman di sekolahan rada-rada ngondek mau berjamaah, aku jadi imam ya, jangan dikasih. Ya, lebih bagus tuh. Tapi kalau udah jadi makmum, ya lebih nggak boleh, harus jadi imam si bencong. Ya, makanya perempuan yang tulen harus di belakang bencong. Tuh nggak boleh. Ya, walaupun asalnya bencong itu laki atau perempuan? Laki atau perempuan bencong asalnya? Laki-laki kayak kita gini, didandanin pakai wig, masuk ke salon guguk lagi, ya ilaha illallah. Ya, didandanin segala macam, pakai alis mata, kalau tulistiwa, ilaha illallah. Ya, nah jadi jangan, kalau banci harus jadi imam, perempuannya jadi makmum. Nggak boleh banci ngikut kepada perempuan yang tulen, nggak boleh. Tuh. Ya, paham sampai sini? Paham? Nah, ini perempuan khususnya, ya. Baik. Ada pertanyaan, silakan. Sebab bahas yang terakhir. Nanya, Baik. Kalau imamnya perempuan, belakangnya perempuan juga. Nah, imamnya ini kan karena perempuan biasanya suka dapat bulan, Iya. dapat haid. Nah, ketika jadi imam mungkin di rakaat pertama atau rakaat kedua tahu-tahu berasa kayaknya keluar nih, Bi. Nah, itu sebaiknya gimana, Bi? Baik. Perempuan sholat berjamaah 3 orang. Ya, 1 imam, 2 perempuan. Sholatnya sholat maghrib. Rakaat kedua lagi tasyahud awal,
tiba-tiba menstruasi. Datang menstruasi tiba-tiba, atau head, atau menstruasi bahasanya. Ya, sebab menstruasi adanya di perempuan, laki-laki men enggak? Ada, mencret adanya. Ya, nah itu. Ya, baik. Ya, rakaat kedua lagi tasahud awal, ini si imam yang perempuan head tiba-tiba. Maka dia langsung pindah bangun. Ya. Lalu Bi, ini yang dua bagaimana? Terusin sholatnya. Lah kan tasahud awal Bi, iya tinggal terusin 1 rakaat lagi. Ya, jangan nanya, kok imam pergi ngapa itu ya? Lah jangan colek-colekan. Ya, jangan. Tahu itu imam kesal kali sama kita, nggak ada baca aminnya kali, dia malah ngobrol. Ya, jadi imam mah udah pergi ninggalin jamaah, tinggal 2 orang si makmum ini nerusin sholat maghrib 1 rakaat lagi sampai dengan selesai. Bisa dipahami perempuan? Bisa ya, karena perempuan kadang-kadang datang head ini kadang lagi sholat, lagi puasa. Yang repot lagi puasa 5 menit lagi azan maghrib head, pernah nggak? 5 menit lagi asik, udah siap tuh lontong, bakwan, tahu jeletot, tahu melek, tahu macam-macam tahu tuh mereknya tuh. Ya. 5 menit mau azan maghrib, head, batal puasanya. Tuh. Bi tanggung Bi, nggak ada bahasa tanggung hukum mah. Tetap itu batal. Maka hari itu dinyatakan dia batal puasa dan harus mengkodok setelah Ramadan. Tuh. Ya, jangan dibilang tanggung, nggak boleh. Ya, saatnya head, saatnya batal, itulah hukum. Ya, begitu. Oke. Baik, ada lagi silakan. Yang mana silakan? Perempuan. Sebelum terakhir dibahas. Yuk, ada lagi? Lanjut satu lagi poinnya. Lanjut ya. Satu lagi poinnya. Baik. Waqtu khunsa bi khunsa. Ngikut bencong, imamnya bencong. Nih. Ini double kuadrat namanya. Imamnya bencong, makmumnya bencong, nggak boleh tuh. Ya. Emang kenapa Bi? Sebab dua-duanya ini laki-laki tulen, karena bencong. Ya, Bi bagaimana kalau posisinya memang cuma berdua, nggak ada lagi, ya udah sholat sendiri aja udah. Ya, bencong yang atu di sono, bencong yang kedua di sini, udah sholat masing-masing aja udah. Sebab imam bencong, makmum bencong, wata betulu batal sholatnya. Tuh, ada 2 bencong, 2 banci. Mau sholat datang merebot. Kata merebot, Mas banci mau sholat ya. Tuh. Ya udah, imamnya merebot, makmumnya banci 2 tuh. Tuh, ya. Jadi makanya jangan sampai nih kalau ada 2 bencong, ada 2 banci, ya ini saling, 1 imam, 1 makmum. Ini jangan, ya. Dan ini yang batal dalam sholat berjamaahnya. Sendiri aja udah, bencong atu ke sono, bencong atu kemari, silakan sendiri sholatnya. Kecuali ada orang yang memang pendatang atau orang situ yang mau sholat, silakan ikut berjamaah. Tuh, ya, paham ya? Nah, kecuali perempuan, ada 2 perempuan tulen, 1 imam, 1 makmum, sah sholatnya. Ya. Contoh lagi yang kedua, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, sah berjamaahnya. Imamnya banci, makmumnya banci, sah nggak berjamaahnya? Nggak sah. Tuh, ya. Jadi makanya jangan jadi banci, jangan jadi bencong, nah itu, jangan. Ya. Baik. Yang mau nanya silakan. Udah.
Ada nggak? Ya, keluar tema di Baik. berkaitan dengan ibadah puasa yang sementara kita laksanakan. Ini ada kiat-kiat tidak Bi, ketika kita menghadapi saat berbuka, sebelum kita berbuka, sebaiknya kita melakukan apa? Ya. Dan ada nggak bacaan-bacaan atau doa ketika kita yang diharuskan ketika menjelang berbuka? Baik. Gitu. Baik. Ya, jadi gini, para santriawan dan santriawati, kita mau berbuka, jangan satu di depan hidangan, nggak boleh, makruh. Kita nih udah mau buka, 10 menit lagi udah di bangku depan meja, isinya bawang, lontong, opor ayam, opor daging yang kelindes di jalan tuh. Tikus tuh, ya, udah depan. Terus megang remote, putar-putar mana yang ajan duluan. Nggak boleh, itu makruh. Jadi bagaimana Bi jauhin dari hidangan? Lalu apa yang dibaca? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu perbanyak doa itu. Ya. Di mana Bi? Jangan depan TV, jangan. Allahumma inna nas'aluka, mana yang ajan duluan sini? Inna nas'aluka, enggak boleh itu. Ya. Di mana? Jangan depan TV, jangan depan hidangan. Dah kumpul dengan keluarga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu perbanyak. Yang kedua, ya. Beduk maghrib, tetek dung. Orang kebanyakan Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Baca doa itu, doa makannya kelewat tuh. Bener nggak? Ajan maghrib, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Minum, makan. Setelah minum makan, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika. Jangan duk sebelum makan baca doa itu, doa makannya kelewat tuh. Bisa dipahamin? Bisa? Ya. Nah, Bi bagaimana Bi? Kalau bisa sebelum azan maghrib kita sudah punya wudu. Ya, mau teguk makan sedikit sholat. Jangan udah makan 3 piring, sholat maghrib dibangunin pakai dongkrak. Udah nggak kuat bangun tuh, diseret-seret mamanya, bangun nggak lo? Bangun nggak kuat, udah perut mendung tuh. Akhirnya nggak kuat sholat maghrib, nggak kuat sholat isya, nggak kuat sholat taraweh tuh, lewat semua akhirnya. Gara-gara apa? Kokon lontong 5, bakwan 5, tahu 5, es buah semangkok, nasi 3 piring. Wah, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, nah itu. Sholat maghribnya jenggang itu sama bibi itu, kenyangan tuh. Ya, tuh. Ya, begitu, Bang Abah. Ya. Ya, yang terpenting doa makan dulu baru malakasum tuh itu. Ya. Baik. Ada lagi? Ayo. Mumpung kita masih ada waktu menjelang nanti kita mau melaksanakan ibadah puasa, silakan ditanyakan. Lagi ayo. Hah? Tunggu. Ayo. Ada yang mau nanya? Silakan, perempuan, laki. Ya, ayo. Ada? Tidak ada? Ayo, nggak apa-apa, tanya aja. Ya,
Ya, Bi, saya nanya dah, Bi, saya nanya lagi. Baik. Nah, menjelang maghrib biasanya terkadang kita disebut ngabuburit, Bi. Kadang-kadang kita keliling pakai motor ataupun kita nongkrong, semua di Kota Kembang atau di pinggir jalan. Yang terkadang itu banyak yang kita lihat-lihat hal-hal semacam itu, Bi. Nah, kira-kira gimana kita puasanya? Baik. Sesuatu yang menggairahkan nafsu atau syahwat makruh, dan itu bisa menghilangkan pahala puasa. Termasuk biasanya ABG, ya, ABG apa ABG? ABG kalau habis sahur keliling deh tuh, ya, sama gacoannya biasanya tuh, ya, pegangan tangan tuh dipegang tuh, ya, ayo bonceng, main rem depan mulu, ngak ngik tuh, ya. Nah, itu menghilangkan pahala puasa. Bagaimana, Bi? Kalau jalan sore boleh, tapi satu, jangan sampai mendekati maghrib. Dan yang dicari sesuatu yang dicari. Jangan, kita ngabuburit yuk, ngapain? Cuci mata. Cuci mata mah jangan di jalan, pakai sabun mandi, insya Allah buta tuh. Ya, tuh. Ya, nggak boleh. Nih buat ABG nih. Ya, jadi jangan dulu. Ya, Ramadan ngempet berdua-dua, jangan. Ya, jangan Ki ya. Jangan, nggak boleh. Ya, mentang-mentang Ramadan. Dah, itu begitu Bang Abai ya. Gimana Bang Abai? Cukup. Baik. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini besar manfaatnya. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita bahas syarat jamak takdim, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna wa awlana wa jami'il masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana libatina min yawmina fadaila وسلم على سيدنا محمد صاحب صلاة تبشرنا بها أهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا يا إله وسلم على سيدنا محمد صاحب البشر صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولنا جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.